kita melanjutkan terkait dengan materi kita kemarin CVP analisis gitu ya. Kemarin sudah sampai ke multiple product analysis tiga sub judul ya. Ada break even point in unit, kemudian break even point in sales dollar ya, kemudian multiple product analysis. Oke. Nah, kemudian sekarang hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan tiga subjudul berikutnya tentang grafik ya, grafik yang menggambarkan tentang CVP, kemudian bagaimana kalau ada perubahan di CVP variable, kemudian apa kaitannya CVP dengan efisi. Oke, kalau efisi ini berarti seharusnya teman-teman sudah belajar di Akumen, di ini ya, di Akupi ya, di Akupi. Oke, atau baru kemarin sebelum UTS ya. Di akuntansi biaya saya agak lupa. Oke, efisi sudah belajar? Sudah, Bu. Sudah ya, di oke. Untuk sedikit mereview materi yang kemarin, mungkin teman-teman supaya kembali mengingat ya kemarin yang sudah kita pelajari apa. Oke, mungkin bisa dibantu dijelaskan secara singkat terkait dengan BEP in unit sama BEP dolar. Rismawanti hadir? Hadir, Bu. Oke. Boleh dibantu sedikit dijelaskan Mbak Risma terkait dengan BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah atau dolar ya, atau mata uang? Baik, Bu. Untuk menurut saya BEP unit itu adalah perhitungan BEP yang dinyatakan dalam bentuk unit atau jumlah penjualan produk. Sedangkan BEP rupiah itu perhitungan BEP yang dinyatakan dalam harga penjualan. Ya, Itu, nah, Bu. BEP itu sendiri apa? Break even point, Bu. Ya apa? Break even point. Perhitungan dalam titik impas, Bu. Perhitungan titik impas. Oke, berarti kalau misalkan perusahaan itu nilai BEP dalam unitnya adalah misalnya 20.000 unit gitu. Berarti artinya apa, Mbak? Maaf, Bu. Boleh diulangin? Oke, misalkan perusahaan itu memiliki nilai titik BEP sebesar 20.000 unit produk. Berarti artinya apa? Berarti perusahaan mengalami titik impas di saat unitnya itu 2000 unit, Bu. Oke, 2.000 ya. Atau tadi saya bilang 20.000. Kalau misalkan perusahaan jualannya pada jumlah 21.000 berarti gimana? Kalau tadi BEP-nya 20.000. Jika jualannya mencapai 21.000, maka itu titik BEP-nya, Bu, dalam perusahaan. Titik BEP-nya? Enggak, tadi kan titik impasnya, Bu. Maaf. tadi kan saya bilang BEP-nya kan 20.000. Iya, Bu. 20.000 unit. Nah, sekarang kalau misalnya perusahaan jualannya di titik 21.000, maksudnya berarti kalau tadi BEP-nya 20.000, kemudian perusahaan bisa jualan 21.000. Berarti itu artinya apa? Efeknya ke perusahaan apa? Mungkin maaf ya, Bu, kalau ada salah mungkin Oke, koreksi. silakan. Kalau dari saya sendiri itu berarti perusahaan juga memiliki titik impas di saat penjualannya itu bisa 2.000 unit dan harga penjualannya mencapai 21.000. Harga penjualan. Oh, tadi saya belum. Gimana? Coba diulangin, Pak. Jadi kan Ibu, kalau menurut saya itu tadi yang Ibu bilang itu BEP unit, BEP campuran gitu, Bu. Jadi perusahaan itu bisa mencapai titik impas di saat penjualannya 20.000 unit dan titik impas di harga penjualan 21.000. Harga penjualan 21.000-nya tadi bukan harga sih. 21.000 itu 21.000 unit produk juga. Oh, Jadi, unit juga. sekarang ya saya coba jelaskan ulang pertanyaannya. Perusahaan memiliki titik impasnya kan tadi 20.000 unit produk. Kemudian Mbak Risma sudah menjelaskan bahwa itu titik impasnya sekian gitu ya, 20.000. Nah, kemudian kalau misalkan perusahaan bisa jualan ya sebanyak 21.000, di mana tadi BEP-nya adalah 20.000, maka efeknya ke perusahaan itu apa?
berarti perusahaan memiliki keuntungan lebih lagi, Bu, dari BEP yang telah ditentukan gitu. Jadi kan Keuntungan awalnya lebih. perusahaan, ya keuntungan lebihnya gitu, Bu. Oke, kalau perusahaan jualannya 19.500 unit produk, Berarti belum mencapai titik impas yang telah di perusahaan. Jadi perusahaan mungkin mengalami kerugian itu sih, Bu. ya mungkin atau pasti. Pastinya, Bu, mengalami kerugian. Karena tadi kan titik impasnya jika tidak rugi, tidak untung itu harus 20.000 unit. Betul ya. Jadi apa namanya? Saya pastikan lagi teman-teman paham atau tidak terkait dengan apa definisi dari BEP itu sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman menjawab definisinya BEP itu apa? Break even point. Ya, saya juga tahu BEP itu break even point. Kemudian artinya apa lagi? Saya pancing lagi titik impas. Iya, saya tahu titik impas. Tapi terjemahannya apa gitu ya? Maksudnya apa? Ketika teman-teman bisa menjelaskan bahwa ketika perusahaan itu tadi ya berada pada titik impasnya ya, perusahaan itu artinya tidak mengalami untung ataupun rugi gitu, sehingga ketika perusahaan itu dapat melakukan penjualan gitu ya, di sini berarti maksudnya ketika perusahaan memproduksi 21.000 berarti 21.000 itu bisa semuanya terjual gitu ya. Jadi konsepnya adalah nilai produk yang terjual. Jadi kalau perusahaan bisa melakukan penjualan di atas nilai titik impasnya ya, di mana tadi contohnya adalah titik impasnya adalah 20.000 unit produk gitu. Berarti kalau perusahaan bisa menjual di atas titik impasnya, maka perusahaan akan mengalami profit gitu ya. Karena titik impasnya 20.000 gitu ya, nggak untung nggak rugi. Tapi kalau perusahaan jualannya di bawah titik impas 19.500 atau 19.895 unit produk misalkan, sedikit lagi, tapi itu masih di bawah titik impas, maka perusahaan dianggap mengalami loss ya atau rugi gitu. Sehingga yang saya harapkan tadi adalah jawaban yang seperti itu ya. Teman-teman bisa menjelaskan sebuah definisi dengan bahasa teman-teman sendiri. Oke, jadi teman-teman tuh paham. Oke, terima kasih Mbak Risma. Kemudian terkait dengan Erika hadir, Erika Panggabean. Hadir, Bu. Oke, ya. Bagaimana dengan yang BEP dalam mata uang, Mbak? Bisa dalam dolar, bisa dalam rupiah, kan mata uang tuh macam-macam ya. Iya, Bu. Kalau BEP dalam mata uang itu titik impas yang dihitung dari harga jualnya, Bu. Titik impas yang dihitung dari harga jualnya. Contohnya gimana tuh? Contohnya, bentar ya, Bu. Maaf, Bu. Tadi penjelasannya ini dari total penjualannya. Total penjualannya. Jadi gimana Iya. definisinya gimana? Titik impas yang dihitung dari total penjualan suatu produk tersebut. Total penjualannya. Oke, bisa kasih contoh, Mbak Erika? Contohnya suatu barang yang dijual dengan titik impas 20.000. 20.000 apa? Satuan. Ya, satuannya rupiah. Titik impas yang dijual pada gimana? Titik impas yang dihitung dari harga jualnya. Jadi titik impas itu harga jual. Bagaimana? Iya, Bu.
Titik impas itu berarti harga jual. Eh, iya, titik impas yang dihitung dari harga jualnya. Titik impas yang dihitung dari harga jualnya. Oke, berarti kalau misalnya saya bilang saya punya home industry donat, harga jualnya donat itu Rp2.000 per donat. Berarti titik impasnya 2.000. Eh, Gimana? oh, dari hasil pendapatannya, Bu. Oke, berarti gimana tuh contohnya? Kalau misalnya tadi dari contoh, tadi saya punya produksi rumahan jualan donat, itu Iya. gimana? Titik impasnya berapa? Misalnya harus laku sejumlah, misalnya donatnya 20.000 per biji. Satunya 20.000. Oke, nggak apa-apa, Eh, boleh. Nggak apa-apa, terus aduh. nggak apa-apa, boleh, Eh, boleh. gini, oh misalnya gini Bu, di dalam donat itu, di donat itu harus laku sejumlah, sebentar ya Bu, saya kalkulator dulu. Misalnya harus laku 10 donat kan Bu. Jadi 20.000 itu dikali 10, 200. Nah, yang 200 itu Bu, yang jadi titik impas dalam BEP rupiahnya. Oke, kenapa titik impasnya 200? Supaya apa? 200 berapa tadi? 200.000 ya? Iya, 200.000. Supaya apa kalau titik impasnya 200.000? Itu artinya apa kalau titik impasnya Rp200.000? Artinya kita harus menjual sebanyak 10 itu, 10 buah donat itu agar mendapatkan 200 ini. Kalau seandainya ini jadi titik impas gitu, Bu. 200.000 itu jadi titik impasnya. Kita harus bisa mencapai titik impas ini. Yang harus dicapai titik impasnya yang 200.000 atau yang 200.000, Bu. 200.000? Oke. Iya. Ya, sedikit lagi. Ada yang bisa membantu melengkapi jawaban Mbak Erika terkait dengan arti dari 200.000 itu? Contohnya sudah betul ya, tapi mungkin bisa lebih disempurnakan lagi. Ada yang bisa membantu? Atau mau coba kasih pendapat terkait dengan BEP dalam mata uang? Di situ case-nya adalah 200.000. Rp200.000 ya maksudnya. Sabna, Mendir, Hadir Bu. oke, ya bisa dibantu dilengkapi, ya, Sabna. Arti dari Rp200.000 sebagai break even point. Itu berarti artinya apa? Jadi mungkin Bu yang 200.000 itu tuh harus sampai mencapai target Bu. Biar untung. Biar untung. Biar untung berarti harus 200.000. Melebihi dari 200.000 itu. Oke, biar untung berarti harus melebihi 200.000. Kalau misalnya saya dapatnya 150.000, Berarti nggak untung. Karena kan kalau untung itu harus lebih dari 200.000. kalau untung lebih dari 200.000. Oke. Ya, jadi secara mudahnya adalah kalau tadi untuk case yang unit ya, tadi berapa sih contohnya saya malah lupa. Kalau di case yang unit itu berarti kita harus ya, kalau kita menginginkan profit gitu ya, maka kita harus bisa menjual
produk ya atau unitnya itu sebanyak tadi melebihi dari titik impas unitnya. Kalau untuk yang BEP secara dolar atau mata uang ya maka kita harus mendapatkan ya. Kalau di sini karena konsepnya mata uang ya rupiah atau dolar maka kita harus mendapatkan sejumlah pendapatan ya di atas dari titik impas dolarnya atau titik impas mata uangnya gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya contohnya adalah BEP rupiahnya atau BEP dolarnya itu sebesar 200.000. Maka kalau mau dapat untung ada profit di situ, maka kita harus mendapatkan di atas 200.000. Ya, entah itu 200.500 atau 201.500 gitu ya. Itu sudah terhitung profit. Tapi kalau misalkan teman-teman mendapatkan di bawah 200.000, maka dianggap rugi gitu. Karena tadi BEP mata uangnya yaitu adalah dinilai 200.000. Gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama, tapi yang satu adalah dari sisi penjualan unitnya ya harus sekian gitu ya. Kemudian di sebesar titik impasnya, terus yang satunya lagi adalah BEP dari sisi pendapatan rupiahnya gitu ya. Pendapatan atau revenue-nya itu sebesar berapa rupiah BEP. Oke. Ya, terus sekarang kita masuk ke sini ya ke apa namanya grafik ya. Penggambaran bagaimana sebuah CVP, hubungan CVP itu bisa digambarkan dalam sebuah grafik. Sehingga biasanya kalau apa namanya kita melihat gambar-gambar gitu kan ada garis kemudian angka itu kita bisa lebih apa namanya bisa lebih jelas gitu terkait dengan penjelasan teori-teori yang ada di sini. Oke, nah mungkin ini sama seperti kemarin ya saya coba highlight beberapa poin yang mungkin teman-teman nanti bisa garis bawahi sendiri di catatan teman-teman. Oke. Jadi terkait dengan grafik ya, itu visual ya, secara visual itu bisa lebih menggambarkan hubungan antara CVP analisis gitu. Di sini gunanya apa ya? Kita bisa melihat antara perbedaan antara variable cost dan revenue gitu ya. Kemudian kita juga bisa apa namanya membantu manajer ya atau kita ya sebagai mahasiswa yang sedang belajar itu untuk menganalisis pengaruh dari adanya peningkatan dan penurunan penjualan dalam BEP. Ya, jadi kalau ada peningkatan penurunan penjualan itu apa namanya efek di BEP-nya itu seperti apa? Nah, dalam apa namanya konsep graphical representation ini kita punya dua jenis grafik ya. Yang pertama adalah yang menggambarkan antara profit dengan volume ya. Jadi profitnya kemudian volume. Volume ini kan maksudnya adalah unit yang dijual ya. Jadi gambaran antara profit dengan unit yang dijual. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara cost ya, kemudian volume ya biaya. Volume itu tadi berarti unit yang dijual sama profitnya. Jadi di sini ada kalau di sini hanya hubungan antara profit dengan volume, kalau di sini cost volume dengan profit. Oke, nah yang pertama di sini adalah profit volume graph ya. Jadi di sini menggambarkan hubungan antara profit dan sales volume ya. Artinya menggambarkan unit yang terjual dengan profit yang didapatkan. Oke, logikanya semakin banyak unit yang dijual ya, maka semakin besar juga profitnya. Gitu kan? Oke, nah di sini profit yang dimaksud itu adalah operating income equation atau maksudnya operating income ya profitnya. Maka untuk equation-nya atau persamaan formulanya ya kita menggunakan ini ya operating income itu adalah harga jual dikali unitnya dikurangi dengan apa namanya variable cost, tapi di sini berarti variable cost-nya adalah yang saya coba variable cost-nya yang total ya, total variable cost. Ini aja ya. Ini berarti segini itu, ini adalah total variable cost ya. Nah, berarti ini variable cost per unit dikali unit, jadi total variable cost dikurangi dengan fixed cost. Kalau ini berarti fixed cost-nya sifatnya udah total ya. Oke. Kan konsepnya kalau profit itu kan revenue dikurangin cost. Nah, cost-nya itu terdiri dari variabel dan juga fixed. Kan aslinya gini ya.
Nah, kalau dijabarkan lagi berarti operating income sama dengan revenue dikurangin cost-nya itu ada variable cost, total variable cost ditambah fixed cost ya. Kalau fixed cost-nya kan sifatnya sudah total ya. Jadi total variable cost-nya dicari dari unit variable cost dikali dengan unitnya, jumlah unitnya. Ya, maka total ketemu total variable cost-nya. Oke, nah revenue itu dijabarkannya adalah sebagai harga jual dikali unit. Itu ya. Oke, kemudian, nah, oke. Operating income ya atau profit itu adalah sebagai dependent variable, sedangkan unitnya sebagai independent variable. Independent variable itu artinya adalah variabel bebas ya. Kalau disebut dengan variabel bebas berarti dia yang mempengaruhi gitu. Artinya semakin banyak unitnya maka harusnya profitnya juga semakin banyak karena profit ini akan mengikuti jumlah unitnya gitu. Jadi unit ini yang jumlah banyak sedikitnya unit itu akan mempengaruhi banyak sedikitnya profit gitu. Karena ini di variabel bebasnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai asumsi supaya lebih jelas gitu ya untuk angka-angkanya. Yang pertama di sini total fixed cost-nya adalah ini ya, Tyson memproduksi single product ya dengan data-data berikut. Total fixed cost-nya adalah 100, ya variable cost per unitnya adalah 5, harga jual per unitnya adalah 10 ya. Jadi nanti kalau mau nyari total variable cost-nya ini dikali dengan banyaknya unit ya, banyaknya unit yang terjual. Oke, kemudian kemudian untuk bisa mencari operating income-nya, ya profitnya tadi pakai rumus yang ini, kita masukkan ya rumusnya. Ya ini berarti revenue-nya dikurangi total variable cost, dikurangin fixed cost-nya. Oke, ketemu seperti ini. Kemudian, nah, kalau misalkan ditanya, berarti kalau pada titik impasnya, ya maka perusahaan itu harus menjual berapa gitu ya. Maka kita mau menggambarkan gambaran titik impasnya ya. Itu di poin atau di unit berapa, ya berapa produk. Gitu. Maka kalau misalkan kita mau tanya, kita mau tahu ya pada titik impas itu perusahaan harus jual berapa, maka operating income ini kita anggap 0 ya. Kan tadi kalau BEP itu kan profitnya kan zero ya, zero profit, nggak untung nggak rugi ya, maka operating income-nya dianggap 0. Maka ketika sudah dihitung semuanya di sini maka ketemu break even point-nya adalah 20 ya. 20 ini berarti adalah 20 unit ya, 20 unit. Berarti artinya perusahaan itu harus ada di titik 20 unit ya. Dia bisa jualan 20 unit untuk mendapatkan zero profit tadi. Ya, artinya nggak untung nggak rugi. Kalau mau nggak untung atau nggak rugi, artinya dia balik modal, itu dia harus bisa jualan di 20 unit ini tadi. Ya, maka gambarannya seperti ini. Oke. Oke, ini untuk apa? X ya, ini X-aksisnya, sumbu X-nya, kemudian ini silakan Rosa. Ini sumbu Y-nya ya, sumbu X-nya itu digunakan sebagai unit yang terjual ya. Ini misalnya 5 unit, 10 unit ya. Satuannya unit, kemudian yang ini adalah nilai profit atau loss-nya. Oke, nah sekarang kalau misalkan tadi kan rumus profitnya kan ini ya, teman-teman. Operating income rumusnya kan ini $5 dikali unit dikurangi 100. Ini formulanya. Setelah kita menghitung ya. Jadi nanti tergantung apa soal variable cost dan harga jualnya itu berapa, teman-teman masukkan nanti ketemu equation atau persamaannya seperti ini untuk profitnya. Nah, maka logikanya kalau misalkan operating income-nya tadi ya dianggap
zero ya, atau mau cari tahu pada titik berapa perusahaan BEP-nya perusahaan itu berapa gitu ya, maka di sini kan 0 ya. Kemudian nanti setelah dimasukkan di sini ketemunya adalah 20. Berarti kalau misalkan ini ya 20 0 profit ya, $0 ya. Ini kan profitnya di sini ya, dia BEP-nya di 20 ya, maka di sini titik BEP-nya ya 20 unit ya. Jadi kalau dia BEP-nya adalah zero profit, 0 rupiah atau $0, maka dia berada pada di 20 unit dijual ya. Ya, maka di sini perusahaan mengalami tadi break even point tadi ya, nggak rugi nggak untung, titik impasnya di sini ya, dengan penjual 20 unit produk ya, maka dia nggak untung nggak rugi, zero. Oke. Nah, ketika misalnya dia jualannya di sini kan di atas 25, di atas 20, mohon maaf 25, berarti dia harusnya mendapatkan tadi keuntungan ya, atau misalnya kita ngambil kelipatannya ya 20. Jadi misalnya dia jualan 40 unit ya, maka dia akan mendapatkan profit sebesar 100 ya. Di sini 40 ya, 40 kali 5 berapa? 10 kali 5 berapa? 200 ya. 200 kurangi 100 berarti profitnya adalah 100 ya, maka dia dapat profit 100 ya, karena dia jualnya sudah di atas nilai BEP-nya atau titik impasnya. Begitu juga kalau misalnya dia jualannya di bawah titik BEP-nya 20 unit ya, berarti misalnya dia jualannya hanya bisa terjual 15 unit ya, maka kalian masukkan aja 15 kali 5 berapa, kurangi 100 ya, maka dia seharusnya ada di sini ya, di bawah sini ya. Oke, kemudian gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini titik impasnya. Kalau dia tidak rugi ya, atau tidak untung, maka dia harus jualan sebesar 20 unit. Kalau dia bisa jualan di atas 20 unit ya, maka dia bisa mendapatkan profit ya. Tapi kalau dia jualannya di bawah 20 unit, maka dia akan mendapatkan rugi ya, atau minus ini. Nih, kalau dia bisa jualan 20, titik impasnya di sini, ya maka zero profit. BEP-nya di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan grafik profit dan volume? Oke, sambil jalan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi, kalian memasukkan rumusnya ya, tahu itu untung atau rugi, sebenarnya kan sudah bisa ditebak ya. Kalau di atas 20 pasti untung, di bawah 20 pasti rugi gitu ya. Pas 20 berarti BEP, tapi untuk menghitung berapa profitnya, teman-teman bisa masukkan ke equation yang ini. Nah, equation yang didapatkan dari mana? Teman-teman masukkan dulu ya, komponen-komponen variable cost, kemudian harga jualnya, fixed cost-nya, jadi sebuah persamaan seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya keuntungan ya. Keuntungan dari grafik yang tadi ya, yang menggambarkan profit dengan volume ini mudah ya, lebih mudah untuk difahami karena hanya ada dua komponen, profit dan unit yang dijual saja. Jadi menghubungkan, menggambarkan hubungan antara kalau unit yang terjual sekian, maka profitnya sekian gitu ya. Nah, itu lebih mudah untuk dipahami. Tapi ada sisi kelemahannya juga. Kelemahannya apa? Kita nggak bisa melihat ya, ada nggak pengaruh cost di situ. Gitu ya. Berapa cost yang berubah seiring dengan sales volume yang berubah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada peningkatan penjualan nih, gitu ya, kita meningkatkan penjualan dari 20 ke 25 atau 20 ke 40, itu ada nggak cost yang berubah? Gitu. Sedangkan cost itu kan juga mempengaruhi ya, kita perlu analisis juga adanya perubahan cost itu. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang kita meningkatkan penjualan nih dari 20 unit ke 40 unit, sekilas mungkin bagus gitu ya, tapi kita perlu analisis lebih dalam ya, ada nggak cost yang berubah di situ ya. Jangan-jangan ketika kita meningkatkan penjualan yang sepertinya kita dapat untungnya lebih banyak gitu ya, karena yang terjual lebih banyak, tapi karena ada cost yang bertambah juga, justru malah profitnya berkurang gitu.
Nah, itu kan perlu dianalisis. Tapi dengan grafik yang seperti ini, ya profit volume graph ini, kita nggak bisa mengetahui ada nggak perubahan cost di situ. Ya, sehingga kita perlu satu tambahan grafik lagi yang menggambarkan terkait dengan cost tadi. Ya, jadi kita butuh grafik yang kedua yaitu adalah cost volume profit. Ya, jadi di sini menggambarkan volume unit yang dijual, profit yang didapatkan, dan adanya cost yang berubah. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini ada formula juga yang apa namanya teman-teman harus ketahui gitu ya terkait dengan revenue. Ya, revenue itu rumusnya adalah harga jual dikali unit yang terjual. Ya, kemudian total cost. Ini sebenarnya sudah ada ya tadi yang seperti saya sebutkan di sini. Ya, di sini ya. Ini juga kurang lebih sama. Oke, kemudian kalau total cost itu kan berarti penjumlahan antara variable cost ya dengan fixed cost, tapi variable cost-nya berarti harus yang total, sehingga kalau dia masih sifatnya unit, ya unit variable cost dikali dengan unitnya. Ya, gitu. Oke, nah berarti menggunakan contoh yang sama, ya maka revenue-nya misalnya harga jualnya adalah 10 dikali unit, total cost-nya adalah berarti 5 itu adalah variable cost per unit dikali jumlah unit yang terjual ditambah dengan fixed cost-nya adalah 100. Nah, berarti kan sekarang karena di sini ada komponen cost, ya maka kita harus bisa menggambarkan ya atau memunculkan apa namanya grafik cost itu. Ya, yang tadinya di situ hanya volume dan profit tadi di grafik yang sebelumnya, maka di sini kita harus bisa memunculkan grafik cost juga ya supaya kita bisa melihat ada nggak profit yang muncul di situ. Oke, nah sekarang gambarannya seperti ini. Oke, untuk x-axisnya ya sumbu x-nya itu adalah sama ya masih sama itu adalah unit yang terjual. Ya, berarti ini ada 5 unit, 10 unit, 15 unit, dan seterusnya. Jadi, jumlah produk yang terjual ya, satuannya unit. Kemudian untuk yang Y, sumbu Y-nya, ini, itu adalah nilai pendapatan yang didapatkan. Ya, berarti kalau misalkan terjual 20 unit, maka dapatnya 200 rupiah atau 200 dolar. Gitu. Nah, tapi di sini secara apa namanya tidak langsung kita juga bisa menggunakan sumbu ini untuk menggambarkan cost-nya. Ya, nah sekarang kita lihat pelan-pelan ya. Tadi kan BEP-nya ya. BEP-nya berarti kita menggunakan for the revenue equation setting number. Oke. Untuk persamaan ini ya, persamaan revenue berarti yang atas. Oke, maka kalau kita menggunakan unitnya itu adalah 0, yang kita menjual 0 unit produk, ya maka apa namanya hasil revenue-nya adalah juga 0. 0 kali 10 kan berarti revenue-nya 0. Ya, ini. Ya, kalau kita jualannya 0 produk, kita belum jualan sama sekali, ya maka revenue-nya 0. Oke. Nah, kalau misalkan kita bisa menjual 20 unit produk, maka revenue-nya adalah 200. Ya. Oke, kita bisa jual 20 produk, maka revenue-nya adalah 200. Kemudian, ini untuk yang revenue equation. Ya. Kemudian untuk yang cost equation, kalau 0 unit terjual, ya, dan 20 unit terjual, maka grafiknya akan seperti ini. Ini sumbunya ya. Sumbunya berarti teman-teman masukkan ke persamaan yang ini. Ya, kalau revenue equation teman-teman masukkan ke sini. 0 kali 10 berarti 0. Ya. 20 kali 20 unit kali 10 berarti 200 pendapatannya. Sedangkan untuk yang cost teman-teman menggunakan persamaan yang ini. Ya. Berarti 0. Kalau 0 unit berarti untuk cost-nya ya berarti cost-nya adalah 100 ya, tetap 100. 0 kali 5 kan 0. Kemudian hasilnya total cost-nya adalah sama dengan fixed cost-nya. Dan kalau 20 unit berarti 20 unit kali 5 berarti 400 tambah 100
berapa nih? Salah ya, 20 kali 5 berapa? 100 ya. 25 kali 5, 100 tambah 100 berarti 200 ya. Cost-nya 200 kalau terjual 20 unit. Sekarang kita lihat. Untuk cost-nya ya. Ini kan tadi revenue-nya. Revenue-nya itu yang ini, garis yang ini. Ya. Garis yang ini. Kalau bisa terjual 0, kita nggak jualan apa-apa, ya, maka revenue-nya 0. Kita jualan 20 unit, maka revenue-nya 200. Ya. Sedangkan untuk cost-nya, tadi misalkan kita jualannya 0 unit, maka cost-nya berapa? 100. Sama dengan fixed cost-nya. Kita menggunakan persamaan yang ini. Ya, 0 kali 5 kan 0, tambah 100 berarti total cost-nya adalah sama dengan fixed cost itu sendiri. Ya, sedangkan kalau kita bisa jualan 20 unit, ya, maka cost-nya berapa? Jadi 200 ya. 200 di sini. Berarti di sini ada pertemuan antara revenue dengan cost. Ya. Jadi revenue-nya sama dengan adalah ketemu di titik ini ya, revenue sama dengan cost. Revenue sama dengan cost berarti kan artinya BEP atau sama dengan, benar nggak? Ya, nggak untung nggak rugi ya. Sedangkan tadi kalau di revenue berarti ketemunya di titik berapa? Revenue itu berarti X-nya 20 ya. Ini kan titik ini ya. X, Y. Oke, sama dengan ini kalau ada apa? Ini juga X, Y ya. Coret-coret lebih enak ya, tapi ini laptopnya tadi. Nah, untuk revenue-nya berarti X-nya tadi di titik 20 ya. X-nya, Y-nya ketemu berapa? Profit-nya 200 ya. Terus tadi cost-nya sama. Ya, jualan 20, cost-nya ketemu 200. Tapi kalian ngitungnya menggunakan persamaan yang berbeda. Ya. Untuk revenue, kalian masukkan ke sini. Ya, untuk yang cost, ya, teman-teman masukkan ke sini. Gitu. Ya, jadi terlihat di sini ketika sudah dihitung, jadi kok itu Ibu pakainya 20 atau misalnya 40. Ini misalkan aja, jadi teman-teman bisa mencoba dengan unit penjualan berapapun gitu, mau 15, mau 30 atau misalnya 25, kemudian 50 gitu, boleh di titik manapun. Ya, pasti harusnya nanti akan ketemu di satu titik yang sama gitu antara revenue dengan cost-nya gitu. Karena untuk bisa mendapatkan titik impas itu harus revenue itu sama dengan cost-nya gitu. Jadi pasti akan ketemu di satu titik. Ya. Oke. Kemudian ini tadi ya. Oke, sampai di sini dulu deh. Sampai di sini dulu ketemu BEP ini adalah di penjualan 20 unit ya dengan revenue 200 atau penjualan 20 unit cost-nya adalah 200. Kalau dari sisi revenue berarti revenue 200, cost-nya adalah 200. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai di sini dulu. Ketemu titik BEP-nya. Ini revenue, sini garisnya, ya ini cost-nya. Oke, dimulai dari 0 unit ya teman-teman. 0 unit, kalau misalkan saya ulang lagi ya, kalau untuk yang revenue, dia jualan 0 unit, maka revenue-nya 0. Karena di sini ya, menggunakan rumus ini, 0 unit kali 10 berarti revenue-nya 0. Nggak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau yang cost, ya misalkan dia belum jualan sama sekali, 0 kali 5, ya, itu kan 0. Plus 100 berarti 100. Berarti total cost-nya adalah sama dengan fixed cost-nya. Ya. Berarti di sini 100 ini adalah cost. Ini titik cost, ini titik revenue. Titik awal mula revenue dan cost. Ya. Kemudian menggunakan titik yang lain, dicoba menggunakan titik penjualan yang lain. Gimana kalau misalkan dia jualannya di 20 unit produk. Ya. Untuk yang revenue, maka kalau dia jualannya 20, kita lihat
20 kali 10, maka revenue-nya adalah 200. Jadi 20, 200. Pendapatannya 200. Ya, ini revenue. Gimana cost-nya? Jadi 20, jualannya 20 kali 5, 100, tambah 100, 200. Cost-nya juga 200. Sama di sini. Ya. Nanti kan ditarik ke sini, ini cost-nya, revenue ditarik ke sini, ini revenue ketemu di sini, di satu titik yang sama. Oh, ternyata berarti perusahaan itu supaya nggak untung, nggak rugi, maka dia harus jualan sebanyak 20 unit. Itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada yang namanya hanya AM4C, siapa ya? Tolong di rename. Nanti saya mengabsennya dari situ. AM4C saja. Tolong disesuaikan dengan teman-teman yang lain. Oke. Lulu, Edir, Lulu Safira. Hadir, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan Mbak Lulu sampai di sini? Mungkin saat ini belum ada, Bu. Oke, Nanti kalau ada akan saya tanyakan. boleh. Oke, gitu ya. Jadi perusahaan itu untuk bisa mencapai titik impas, artinya maksudnya kalau mau nggak untung atau nggak rugi, itu perusahaan harus bisa jualan sebanyak 20 unit produk. Ya, berarti ketika perusahaan sudah mengetahui titik impasnya berapa, ya, oh berarti perusahaan harus bisa jualan di titik 20 atau sebanyak 20 unit produk untuk tidak untung atau tidak rugi. Nah, ketika perusahaan sudah mengetahui titik tersebut, maka akan lebih mudah dia untuk bisa mengetahui berapa profit yang akan dia dapatkan, ya, pada unit penjualan berapa ya dia bisa dapat profit, atau pada unit penjualan berapa perusahaan akan mengalami rugi. Itu maka di sini terlihat ya gambarannya, kalau perusahaan itu jualannya di atas 20 unit, ya bisa jualan di atas 20 unit, maka dia akan mendapatkan profit. Maka di sini yang diarsir warna biru ini adalah besaran profit yang bisa didapatkan. Ya. Sedangkan kalau perusahaan jualannya di bawah 20 unit, ya, maka di sini perusahaan mengalami rugi. Sehingga yang diarsir merah ini adalah loss-nya. Itu berapapun unit yang dijual di atas 20, ya, maka dia akan mendapatkan rugi. Kenapa ini bentuknya semakin semakin ke atas, ya, semakin lebar gini untuk arsiran warna birunya ini. Kira-kira kenapa? Kalau melihat dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Aulia Khairani. Iya, Bu. Kenapa Mbak? Kira-kira kenapa arsiran profitnya ini semakin melebar dari 20, ya, terus semakin ke atas ini semakin lebar. Kira-kira kenapa? Karena profitnya semakin tinggi ya, Bu. Oke, profitnya semakin tinggi karena disebabkan oleh apa? Profitnya semakin besar disebabkan oleh disebabkan oleh total revenue ya, Bu. disebabkan oleh total revenue yang semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Oke, atau bisa juga dipengaruhi oleh ini, ya, banyaknya unit yang terjual, ya. Semakin banyaknya unit yang terjual, maka revenue semakin besar, ya. Maka di sini rentang profit, ya, area profit yang diarsir juga semakin lebar, gitu ya. Oke, begitu juga sebaliknya yang ini, ya, loss, ya. Semakin sedikit unit yang bisa dijual, ya, maka kerugiannya, ya, jumlah kerugiannya pun juga semakin besar. Gitu. Oke. Gitu ya, kurang lebih gambarannya. Jadi di sini untuk cost volume profit itu walaupun di sini sumbunya hanya ada 2 unit yang terjual dengan revenue, tapi kita secara tidak langsung bisa menggambarkan dua grafik, ya, grafik untuk revenue sama
garis untuk revenue dengan garis untuk cost-nya. Oke. Kemudian ini ada asumsinya ya. Jadi ketika kita membuat dua grafik tadi, baik yang grafik pertama maupun yang grafik kedua, itu sebenarnya ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dulu, gitu ya. Jadi karena memang sebenarnya kalau kita diimplementasikan di lapangan, sebenarnya ada banyak faktor-faktor lain yang kita nggak bisa prediksi atau kita nggak bisa kontrol ya. Sehingga ketika kita membuat grafik-grafik tadi itu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, ya. Salah satunya kalau teman-teman baca di sini adalah nih, selling price dan cost itu diasumsikan diketahui, ya, artinya pasti gitu, harganya itu pasti. Sedangkan kan kadang di luaran sana di lapangan itu kan kita melihat tadi ya, harga jual itu suka bervariasi, kemudian adanya ketidakpastian dan sebagainya. Jadi beberapa asumsi di sini itu harus dipastikan dulu, ya. Kemudian berikutnya juga adalah analisis asumsi adalah bahwa produk yang dijual ini, ya, unit yang terjual ini asumsinya adalah bahwa semua produk yang diproduksi perusahaan itu semuanya terjual. Itu jadi misalnya di sini ada 20 ini adalah unit yang diproduksi, begitu juga 20 itu adalah yang terjual gitu. Jadi 20 itu yang diproduksi dan terjual gitu. Tidak ada barang yang sisa atau barang yang reject atau barang yang rusak gitu ya. Jadi artinya 20 yang diproduksi itu pun yang terjual juga gitu. Asumsinya seperti itu. Ya, dan asumsi yang lain. Kemudian berikutnya adalah di sini ada perubahan dalam variabel CVP. Jadi bisa jadi nih ketika misalnya perusahaan itu mengambil suatu keputusan gitu ya, suatu keputusan di perusahaan itu pasti akan ada efeknya ya. Misalnya dia mengambil satu keputusan tertentu, maka akan ada efeknya ke hasil yang lain ya. Gitu juga dengan misalnya variabel yang lain gitu. Maka di sini gimana kalau ada perubahan variabel ya. Nah, misalkan di sini langsung ke contoh ya. Ya, misalkan perusahaan itu ya di sini dia memproduksi single product, asumsinya kan kemarin kita sudah mengenal ada multiple ya, multiple product analysis. Tapi di sini diasumsikan bahwa perusahaan itu hanya produksi satu jenis produk aja, itu yang reguler ya, belum ada yang mini. Ya, jadi hanya satu produk aja yang reguler. Nah, kemudian di bagian staff, di bagian salesnya itu ya, kemudian dia membuat 3 alternatif ya yang berbeda. Ya, di mana setiap alternatif itu punya efek ya, efek terhadap profitnya, kemudian efek terhadap cost-nya gitu. Sehingga nanti kita akan memutuskan kira-kira alternatif mana yang perlu diambil. Oke, untuk yang pertama, opsi yang pertama ya, bagaimana jika ya perusahaan itu meningkatkan biaya pengiklanan gitu ya. Jadi biaya marketing atau iklannya itu ditingkatkan gitu anggarannya gitu ya. Jadi semakin banyak pengiklanannya yang mempromosikan barangnya gitu. Jadi biaya pengiklannya itu ditingkatkan ya menjadi $48.000 ya. Kemudian maka ini akan berpengaruh ya. Salesnya itu akan meningkat dari 72.500 menjadi 75.000. Untuk alternatif yang pertama, perusahaan melakukan peningkatan meningkatkan anggaran atau biaya untuk pengiklanan ya, sebesar 48.000 ya, dan akan meningkatkan penjualan dari 72.500 ke 75.000, berarti meningkat sebesar 2.500 ya, 2.500 unit. Oke. Kemudian yang alternatif kedua ya, bagaimana jika perusahaan itu menurunkan harga jual ya, harga jual produknya si reguler ini dari $40 per produk jadi $38 ya. Jadi harga jualnya diturunin. Kalau yang pertama dia meningkatkan ya biaya untuk pengiklanannya ya, supaya barangnya banyak terjual gitu ya. Kalau di sini dia harga jualnya diturunin dari 40 ke 38 ya, dan akan meningkatkan penjualan dari 72.500 menjadi 80.000 unit. Oke.
Kemudian di opsi yang ketiga, ya perusahaan itu menurunkan harga jual ke 38 serta ya, perusahaan itu meningkatkan biaya iklan menjadi 48.000 ya, dan akan meningkatkan penjualan dari 72.500 ke 97.000. Ya, jadi kalau yang di opsi ketiga dia menggabungkan pilihan opsi pertama dan kedua ya. Jadi di opsi ketiga itu dia nurunin harga jual sama meningkatkan biaya pengiklanan. Ya, tapi di sini dia akan bisa meningkatkan penjualan dari 72.500 ke 90.000. Sekarang pertanyaannya kira-kira kalau jadi manajer dikasih opsi seperti ini ya oleh staff salesnya, kira-kira mana yang harus diambil? Bahkan perusahaan top manajernya kan harus menganalisis dulu ya untuk masing-masing opsi plus minusnya ya. Nah, sekarang kita coba analisis satu-satu. Untuk yang alternatif pertama, oke, ini sebenarnya kalau teman-teman bingung ya, ada angka-angka nanti yang misalnya di sini tidak disebutkan langsung di soal itu, berarti dia sudah ada di contoh sebelumnya. Ya, apalagi di sini menggunakan perusahaan yang sama, case-nya perusahaan yang sama, berarti dia soalnya itu masih menggunakan angka-angka yang disebutkan di sebelumnya. Nanti teman-teman bisa scroll ke atas. Ya. Jadi supaya saya nggak naik turun bolak-balik. Oke. Nah, untuk yang alternatif pertama itu kita bisa menggunakan nilai dari contribution margin per unitnya ya untuk bisa menjawab apakah kita perlu mengambil opsi yang pertama atau tidak. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan nilai dari contribution margin per unit. Nah, contribution margin per unitnya dapat dari mana? Teman-teman sudah pernah hitung di contoh yang pertama ya, ketika teman-teman ngitung BEP unit menggunakan operating income. Ya, nanti teman bisa scroll ke atas bagaimana mencari contribution margin-nya. Nah, di mana di sini ketemu contribution margin-nya adalah 16. Kalau teman-teman masih ingat contoh kemarin, ya ada nilai atau angka sebesar 16 itu adalah sebagai contribution margin. Ya. Kemudian maka total contribution margin-nya adalah kita bisa menghitung sebesar nilainya adalah 40.000. Dari mana? 16 dolar ya per unitnya. Ini kan karena contribution margin per unit dikali dengan banyaknya unit yang terjual ya peningkatannya, yaitu sebesar 2.500 kan tadi meningkat dari 72.500 ke 75.000. Maka contribution margin yang dihasilkan ya dari peningkatan penjualan tadi itu adalah sebesar 40.000 dolar. 16 contribution margin per unit dikali dengan peningkatan unitnya yang terjual. Oke, ya contribution marginnya sekian. Namun ya karena adanya ya peningkatan biaya iklan ya sebesar 48.000 di mana biaya iklan ini dianggap sebagai fixed cost ya, maka ternyata profitnya malah turun ya, profitnya turun sebesar 8.000 ya, 48.000 dikurangi dengan 40.000. Dari mana kita lihat di sini. Jadi digambarkan ringkasannya di sini. Ini adalah gambaran sebelum adanya peningkatan pengiklanan ya, biaya iklan. Ya, unit yang terjual adalah 72.500, unit contribution marginnya 16. Ini sebelum sebelum adanya peningkatan biaya iklan. Maka total contribution marginnya sebesar 1.160.000 ya. Kemudian fix cost-nya yaitu adalah biaya iklannya tadi ya. Ini kalau 800.000 dapatnya dari mana teman-teman bisa lihat lagi soal di atasnya ya, contoh paling awal itu di situ diketahui fix expense-nya atau fix cost-nya, maka profitnya adalah 360.000. Nah, sekarang ketika sudah ada peningkatan biaya iklan dari 800.000 menjadi di sini meningkat menjadi 48 ya diketahuinya, berarti menjadi 848.000 ya. Di sini unit sold-nya juga meningkat 75.000. Ternyata walaupun unit yang terjual itu meningkat ya, meningkat 2.500, contribution margin-nya juga meningkat, tapi karena adanya peningkatan biaya iklan sebesar 48.000, ternyata profitnya malah justru turun ya, 352.000 ya. Maka kira-kira kita perlu mengambil opsi yang pertama nggak? Nih,
kalau dilihat dari selisih profitnya ya, ini tadi selisih peningkatan unitnya yang terjual, kemudian contribution margin per unit, kemudian dikurangi apa namanya, adanya peningkatan biaya iklan tadi ya, maka adanya penurunan profit sebesar 8.000. Ini selisih penurunannya ya. Kalau ini jumlah profitnya yang turun ya, jadi 360.000 menjadi 352.000. Sekarang apakah kita perlu mengambil alternatif yang pertama? Kira-kira gimana? Hernisa hadir? Hadir, Bu. Oke, kita perlu mengambil opsi yang pertama nggak? Kalau misalnya berperan sebagai top manager gitu misalnya. Enggak, Bu. Enggak. Oke, kenapa? Karena profit yang didapatin lebih kecil. Lebih kecil. Tapi unit yang terjual bertambah. Ya, tapi karena ada biaya iklannya jadi profitnya lebih kecil. Oke, berarti kita perlu lihat dulu ya, kita bandingkan dulu nih untuk bisa melihat apakah kita mau mengambil opsi yang pertama atau enggak, kan berarti kita harus bandingkan dulu, compare sama alternatif yang lain, kan gitu. Ya, jadi oke, kalau tadi menurut Mbak Ernisa nggak mau nih ambil opsi yang pertama, maka kita coba compare dengan second alternatifnya. Oke. Di alternatif yang kedua, kita lihat di sini saja ya, langsung. Ya, alternatif kedua tadi dia skemanya adalah harga jualnya turun ya dari 40 ke 38 ya. Kemudian akan meningkatkan penjualan dari 72.500 ke 80.000. Oke. Nah, di sini ya. Pengaruhnya di sini ya. Jadi karena di sini tidak ada peningkatan fixed expense ya. Kalau yang pertama ya, sebelum harganya turun ya, di sini 72.500, contribution marginnya 16 ya, kemudian total contribution margin, kemudian fixed expense-nya 800, profitnya 360 ya. Kemudian di sini karena harga jualnya turun ya, maka contribution margin-nya juga berubah jadi 14 ya. Kemudian ketemu total contribution margin-nya turun ya, kemudian fixed expense-nya sama ya, tidak berubah karena tidak ada peningkatan biaya iklan di alternatif yang kedua atau opsi yang kedua ya. Kemudian kalau dilihat dari profit turun juga ya, 320. Ini kalau dilihat dari selisih profitnya ya, tidak ada perubahan di fixed expense atau di peningkatan biaya iklan ya. Maka kita bisa melihat di alternatif yang pertama profitnya turun ya, walaupun ada peningkatan unit yang terjual ya. Di sini profitnya juga turun walaupun harganya diturunkan, kemudian juga unit yang terjual juga meningkat. Oke, sekarang kita lihat alternatif yang ketiga seperti apa. Alternatif yang ketiga tadi menggabungkan antara penurunan harga jual dengan peningkatan biaya iklan. Dan juga ada peningkatan unit yang terjual ya, dari 72.500 ke 90.000. Oke. Kemudian di sini contribution margin-nya juga berubah karena ada penurunan harga jual. Kemudian di sini fixed expense-nya juga berubah ya karena ada peningkatan biaya iklan. Ya, maka setelah dihitung ya terlihat di sini bahwa profit ya ketika perusahaan itu menurunkan harga jual dan meningkatkan biaya iklan, terjadi adanya perubahan profit ya dari 360.000 menjadi 412.000. Jadi kalau di sini kita jelas nih sudah bisa membandingkan ya antara alternatif 1, 2, dan 3 mana yang akan diambil gitu ya. Oke, jadi jangan langsung kita memutuskan bahwa kalau unit yang terjual itu bisa bertambah banyak, artinya profitnya juga meningkat. Ya, kita analisis dulu apakah ada faktor lain yang mempengaruhi. Ternyata setelah dianalisis, unit yang terjual meningkat, tapi kalau kita meningkatkan biaya iklan, tadi kan kita meningkatkan biaya iklan itu kan tujuannya sebenarnya supaya orang lebih banyak beli, jadi produknya juga semakin banyak terjual. Tapi ternyata ada efeknya nih, ya, peningkatan biaya iklan itu justru malah mengurangi profit perusahaan. Maka perusahaan harus bisa mengkombinasikan faktor-faktor apa yang bisa tadi meningkatkan profit gitu. Jadi bukan hanya semata-mata
kita fokus ke jumlah unit yang terjual saja. Gitu. Karena logikanya gini Pak teman-teman, kalau misalkan perusahaan itu hanya fokus pada satu faktor saja gitu ya. Jadi misalkan atau perusahaan gini, kalau ini kan ngomongin biaya iklan. Atau misalnya perusahaan itu teman-teman tahu R&D, Research and Development di perusahaan. Ade Firdianti hadir. Ade hadir. Oke. Pernah dengar R&D? Iya, Bu. Pernah dengar istilah R&D di perusahaan? Research and Development? Iya, Bu. Maaf kurang jelas, Bu. Pernah dengar istilah R&D atau Research and Development di perusahaan? Pernah dengar gitu aja sih, Bu, tapi kurang memahami. Oke, kira-kira apa kalau sepemahamannya Mbak tadi yang pernah didengar atau pernah diketahui? Oh, mungkin itu R&D itu aktivitas yang dilakukan perusahaan itu kayak bertujuannya melakukan inovasi, Bu, dalam menciptakan produk atau layanan baru. Oke, betul ya. Jadi salah satu tujuannya adalah itu. Jadi perusahaan itu melakukan apa ya tadi ya, meneliti ya, research gitu, kemudian development, mengembangkan gitu. Mudahnya adalah perusahaan menyusun kira-kira untuk tahun ini atau tahun depan itu perusahaan mau bikin produk apa. Ya, kemudian menganalisis ya kira-kira melihat pesaing gitu ya, ada nggak produknya yang mirip-mirip dengan perusahaan kita, apa yang harus jadi keunggulan produk kita. Jadi perusahaan melakukan tadi ya, melakukan penelitian, kemudian menganalisis, kemudian mengembangkan inovasi tadi ya, betul ya kalau kata Mbak Adi. Nah, biasanya di perusahaan itu perusahaan akan menggelontorkan ya atau menganggarkan sejumlah nilai yang biasanya biayanya cukup besar untuk R&D ini gitu. Karena apa? Karena tadi sifatnya adalah jangka panjang ya R&D itu ya, jangka panjang lama gitu, sehingga biasanya biayanya juga cukup besar ya, biaya yang dianggarkan atau diplotkan untuk departemen R&D ini itu adalah besar gitu. Nah, sekarang ketika perusahaan memutuskan misalnya hanya fokus ke satu faktor aja gitu ya, perusahaan mau meningkatkan R&D-nya, sehingga di situ perusahaan menganggarkan sejumlah uang yang sangat besar ke R&D ya, tapi perusahaan nggak melihat ke faktor yang lain gitu, sehingga itu sebenarnya ketika perusahaan hanya fokus ke R&D saja gitu, maka perusahaan akan mengabaikan faktor-faktor yang lain, padahal sebenarnya di situ akan berpengaruh. Nah, jadi sama halnya dengan yang marketing ya atau yang advertising ini, dimana tadinya fokusnya adalah advertising, tujuannya mau meningkatkan penjualan, tapi ternyata dalam peningkatan penjualan ini ada tadi ya biaya yang malah dapat menurunkan profitnya ya, dari peningkatan advertising itu sendiri. Nah, jadi perusahaan harus bisa mengkombinasikan. Oke. Kemudian ya sudah ya. Oke. Dari tiga alternatif ini yang telah diidentifikasi, maka the only one ya that promise benefit is the third. Itu jadi yang kira-kira hanya bisa memberikan manfaat itu adalah yang alternatif ketiga. Kemudian di sini ada konsep risk and uncertainty. Jadi di perusahaan itu pasti teman-teman tahu ya bahwa perusahaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja. Kalau faktor internal berarti adalah faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan, yang misalnya terkait dengan manajer, karyawan, kemudian apalagi misalnya mesin gitu ya, kemudian bahan baku dan sebagainya. Kemungkinan besar faktor-faktor yang muncul atau muncul dari internal gitu ya, itu masih bisa dikendalikan ya oleh perusahaan. Tapi bagaimana dengan faktor-faktor yang ya datangnya itu dari eksternal gitu ya, misalnya terkait dengan pesaing, kemudian harga jual ya, pasar, kemudian inflasi gitu ya, kemudian misalnya ada
bencana, ada misalnya kemarin ada wabah, ya itu yang mengakibatkan COVID kemarin ya, banyak sekali ada faktor-faktor yang berpengaruh gitu ya. Kita nggak bisa kontrol ya, perusahaan nggak bisa kendalikan itu, sehingga muncul ada yang namanya risk and uncertainty atau ketidakpastian. Maka apa namanya, bagaimana ya manajer itu bisa mengelola resiko dan ketidakpastian ini? Ada beberapa cara yang bisa dicoba gitu ya. Salah satunya di sini adalah margin of safety dengan operating leverage ya. Jadi ada konsep namanya margin of safety sama operating leverage. Apa itu margin of safety? Ya, jadi margin of safety, margin itu kan rentang ya, margin gitu ya. Safety berarti apa? Safety apa? Fahmi? Iya Bu, Bu. Safety apa? Safety itu ini ya Bu, apa? Keamanan ya Bu. Ya berarti kira-kira margin of safety ini apa? Fahmi, kalau disimpulkan bahasa mudahnya. Gambarannya aja sebelum kita masuk ke definisi sebenarnya. Kira-kira aja dari kalimatnya. Kan tadi ngomongin masalah ada resiko dan ketidakpastian gitu. Terus di sini ada cara yang kira-kira bisa dipakai nih oleh manajer. Salah satunya adalah margin of safety. Nah itu berarti apa kira-kira? Mungkin bisa jadi untuk menjaga keamanan dari keuangan Bu. Keuangan perusahaan ya. Iya. Oke, ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi ada yang namanya margin of safety di mana ya perusahaan itu adalah bisa perlu menentukan berapa unit yang terjual atau diestimasikan akan terjual, atau pendapatan yang didapatkan atau pendapatan yang mungkin akan didapatkan itu harus di atas BEP-nya. Kalau tadi di awal kita sudah ngomongin dan kita belajar untuk menentukan berapa sih tingkat BEP-nya perusahaan. Ya. Jadi misalkan di penjualan 20 unit, ya kalau kita melihat grafik yang tadi, jadi perusahaan itu akan aman ada di penjualan 20 unit. Atau kalau dari sisi unit yang terjual ya, atau perusahaan itu akan aman kalau bisa mendapatkan $200.000. Jadi kalau dilihat dari grafiknya tadi kan, yang ini ya. Ini ya. 20. Perusahaan akan aman kalau perusahaan bisa jualan di 20 unit produk, atau perusahaan akan aman kalau perusahaan bisa mendapatkan sebesar $200. Gitu ya. Ini perusahaan kita sudah bisa tahu nih BEP-nya berapa. Nah, sekarang ada yang namanya margin of safety. Nah, margin of safety ini adalah perusahaan bisa ya menentukan unit yang terjual atau yang kemungkinan bisa dijual ya, atau pendapatan yang didapatkan atau yang diestimasikan akan didapatkan itu harus di atas BEP-nya. Jadi kita harus tahu dulu nih ya. Ya, untuk bisa mengetahui margin of safety kan berarti kita harus tahu dulu BEP-nya gitu ya. Nah, ini misalkan BEP-nya tadi perusahaan adalah 200 unit. Ini misalkan BEP-nya volumenya 200 unit. Maka kalau perusahaan itu jualannya ya 500 unit ya, maka margin of safety-nya adalah 300. Ya berarti marginnya ya atau rentang tingkat amannya perusahaan itu adalah sebesar 300 unit. Oke. Kemudian atau juga bisa diekspresikan dalam bentuk dolar atau mata uang ya. Jadi kalau misalkan BEP-nya itu adalah 200.000 ya, perusahaan akan aman kalau perusahaan bisa mendapatkan $200.000 ya, maka margin safety-nya itu adalah ini ya, kalau misalnya perusahaannya sekarang ya, perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 350.000, yang tadinya BEP-nya 200.000, maka margin safety-nya adalah sebesar 150.000. Jadi tingkat amannya perusahaan itu adalah sebesar $150.000.
Ya, ini kalau dalam mata uang ya, atau kalau ini di dalam volume atau unit ya. Jadi tingkat amannya perusahaan itu ada sebesar 300 unit ya. Ketika perusahaan bisa jualan 500, maka titik amannya atau tingkat rentang amannya itu perusahaan adalah sebesar 300 unit. Ya, ini kalau dalam volume. Tapi kalau dalam mata uang atau dolar, ketika perusahaan bisa jualan, mendapatkan sebesar 350.000, maka margin safety-nya atau tingkat amannya, ya rentang amannya itu adalah sebesar 150.000. Oke. Sehingga konsep margin of safety ini bisa digunakan sebagai apa ya? Salah satu cara untuk mengantisipasi adanya resiko tadi, gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita margin safety-nya semakin kecil, berarti gimana logikanya? Misalnya di sini margin safety-nya 300 ya. Kalau kita margin of safety-nya misalnya 100, berarti gimana? Yola Ervira hadir? Yola ya? Oke. Ya, gimana Mbak? Kalau misalkan tadi margin of safety-nya adalah, tadi kan perusahaan bisa jualan 500 unit nih, BEP-nya 200, kemudian margin of safety-nya 300. Nah, sekarang saya asumsikan kalau perusahaan punya margin of safety-nya 100, kira-kira masih aman nggak? Tidak, Kenapa? karena titik amannya itu di 300, Bu. Jadi kalau misalnya dia lebih rendah, berarti tingkat safety-nya itu semakin kecil. Oke, berarti jawabannya mungkin sebenarnya masih aman, tapi tingkat keamanannya itu semakin kecil gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi betul. Ya, jadi semakin besar marginnya, ya, semakin besar margin of safety-nya, berarti perusahaan semakin aman atau terhindar ya dari kemungkinan resiko tadi. Ya, tapi kalau semakin kecil marginnya, ya maka perusahaan akan semakin apa namanya ada kemungkinan perusahaan terkena resiko tadi. Jadi kita sudah mengetahui ada titik BEP-nya berapa, kemudian maka kita harus semakin memperlebar tadi margin of safety-nya tadi, ya dengan meningkatkan tadi penjualan di atas BEP, ya, atau kita mendapatkan sejumlah uang ya atau pendapatan di atas nilai rupiah BEP-nya. Ya, kalau misalnya di sini tadi contohnya adalah 200.000. Ya, berarti semakin banyak kita bisa mendapatkan di atas 200.000 dolar, ya maka akan semakin aman tingkat safety-nya atau margin-nya. Itu ya, yaitu konsep dari margin of safety. Oke. Kemudian ada juga yang namanya konsep operating leverage. Ya. Nah, operating leverage ini dia konsepnya adalah dengan cara meningkatkan penjualannya, sales activity change. Ya. Jadi dia menggunakan fixed cost untuk meningkatkan presentasi ya dari prestasi meningkatkan presentasi profit ya dengan cara adanya perubahan aktivitas penjualan. Jadi di sini intinya adalah operating leverage itu kita meningkatkan cost ya teman-teman. Ada cost yang berubah gitu. Dan cost yang berubah semakin tinggi. Contohnya ya tadi misalnya apa sih tadi iklan advertising tadi ya. Okay. The greater the degree of operating leverage, yeah, the more the change in sales activity will affect profit. Ya, nah, untuk menghitung degree of operating leverage itu, teman-teman bisa menggunakan formula ini ya, contribution margin, kemudian dibagi dengan profitnya. Kurang lebih nanti teman-teman bisa melihat contoh di sini ya. Jadi di sini perusahaan itu mau memutuskan kira-kira apakah perusahaan itu ini ya
mau menggunakan ya pekerjaannya gitu ya, mau di sini kan perusahaan berencana untuk membuat line produk baru ya, kemudian perusahaan itu memutuskan apakah menggunakan yang sistemnya otomatis atau pakai yang manual gitu ya. Kalau manual dia dikerjakan oleh tenaga kerja labor ya, tapi kalau otomatis berarti dia apa namanya pakai mesin gitu ya, sudah otomatis. Nah, kira-kira mana gitu ya yang lebih menguntungkan gitu. Nah, ini kalau menggunakan otomatis sistem, ini yang manual gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba analisis terkait dengan mana yang lebih menguntungkan gitu ya, terkait dengan konsep dari operating leverage tadi. Nah, setelah dianalisis, nanti teman-teman bisa lihat ya, secara detail untuk contohnya. Di sini diketahui ada penjualan, yang nilai penjualannya, kemudian di mana di sini perusahaan itu melakukan tingkat penjualan itu sebesar 10.000 unit, ya, kemudian ini berarti penjualan itu dikali dengan harga jualnya, kemudian ada variable expense-nya, variable cost-nya, kemudian ada fixed cost-nya, ya, sales dikurangi variable expense, ketemunya contribution margin, kemudian dikurangi fixed cost, itu ketemunya operating income. Ya, kemudian diketahui juga harga jual per unitnya, kemudian unit variable cost-nya, ya, kemudian unit contribution margin-nya. Ya. Maka kita perlu mencari ini degree of operating leverage-nya. Tadi di mana rumusnya adalah contribution margin dibagi profit-nya. Ya, maka ketemu degree dari operating leverage untuk otomatis ini adalah 4. Ya, 500.000 dibagi 125 ya. Jadi 125 itu untuk yang otomatis. Yang manual itu adalah 2 ya, degree-nya. Itu adalah 200.000 dibagi dengan 100. Ya, contribution margin-nya dibagi dengan profit-nya. Oke, kemudian kemudian bagaimana jika misalkan perusahaan itu meningkatkan penjualan sebesar 40%, ya, apa pengaruhnya ke profit? Maka kita bisa melihat, jadinya kan kita sebelumnya perusahaan menjual sebesar 10.000 ya, 10.000 unit produk, ya. Kemudian unit selling price-nya kan 100, berarti kalau 10.000 kali 100 kan berarti 1 juta. Nah, sekarang ditingkatkan menjadi 40%-nya, ya, berarti dikali ya dengan harga jualnya juga, maka salesnya adalah 1.400.000 ya, di 140% ya tadi ya. Kemudian yang manual system juga sama, kemudian dikurangi dengan variable expense 700.000 ya. Jadi variable cost dikali dengan apa namanya peningkatan jumlah unit yang terjual ya, kemudian dikurangi dengan fixed cost-nya ya, 375.000, ini masih sama, tidak berubah untuk fixed cost-nya. Yang berubah tadi adalah variable cost. Kenapa berubah di sini? Karena unit yang terjual juga berubah. Ya, sedangkan di sini variable cost ini adalah total variable cost ya. Jadi di sini harus total. Ini total variable cost. Berarti variable cost per unit yang di sini dikali dengan banyaknya unit. Ya, di mana di sini unitnya sudah meningkat sebesar 40%-nya. Oke, kemudian dikurang ya untuk yang automatic system ketemu 325 operating income-nya. Ya, ini yang tadinya operating income-nya adalah Agnes ya 125 untuk yang automatic ketika penjualannya adalah 10.000 unit. Ya, kemudian di sini meningkat menjadi 40%, maka di sini profitnya sebesar 325.
Terus yang manual, tadinya profitnya adalah 100.000, kemudian di sini menjadi 180.000. Nah, maka setelah dianalisis, automatic system has a greater percentage increase because it has a higher degree of operating leverage. Ya, jadi ketika kita balik lagi nih melihat ya persentase degree of operating leverage-nya itu adalah otomatis yang paling besar dibandingkan dengan yang manual. Sehingga di sini profitnya juga semakin besar. Ya. Okay. Nah, kemudian ada konsep dari sensitivity analysis and CVP. Jadi sebenarnya untuk contoh yang tadi ya teman-teman yang manual dengan otomatis itu teman-teman bisa menganalisis terkait dengan ininya apa namanya poin-poin yang ada di situ ya, komponen-komponen variabel cost-nya, fixed cost-nya, contribution margin-nya, BEP-nya, margin of safety gitu ya. Dan ini akan menentukan kira-kira mana yang harus diambil gitu ya. Mana yang lebih baik ya untuk diputuskan apakah perusahaan akan menggunakan sistem otomatis atau lebih ke yang labor ya atau yang manual. Oke. Oke, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke CVP dan EBC. Oke, ada yang masih ingat EBC itu apa? Kaitannya CVP dengan EBC itu seperti apa? Yang mau coba kasih pendapat? Ginaris? Hadir Ginaris? Ya, Bu. Oke. Oh, ini banyak ceweknya ya. Tadi saya cari mana cowok, saya cuma nemu Irjan, terus Albiner, Fahmi, terus siapa lagi? Udah itu aja ya? Joshua, Bu. Oh ya, Joshua. Oke. Tadi siapa ya? Ginaris dulu deh. Terus sini yang cowok. Oke, ada masih ingat Mbak Ginaris ABC itu apa? EBC, Bu. Activity based costing, Bu. Iya, apa itu? Metode penentuan biaya. Metode penentuan biaya. Seperti apa? Dengan cara apa? Metode penentuan biaya. Betul. Itu metode untuk meningkatkan keakuratan dan penentuan biaya, Bu. Caranya sesuai dengan namanya activity based costing. Jadi gimana? Dia berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh objek biayanya, Bu. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh objek biayanya. Ya. Jadi kalau teman-teman mengingat apa namanya EBC yang kemarin ya teman-teman sudah belajar, jadi di EBC ini teman-teman belajar untuk menentukan perhitungan cost of product tapi dengan cara melihat ya produk ini itu melewati aktivitas apa saja sih gitu. Jadi dihitung ya sampai sedetail itu ya terkait dengan aktivitas apa saja yang dilewati atau digunakan oleh produk ini sampai dia menjadi barang jadi. Ya, kalau misalnya perusahaan itu produk itu misalnya dijahit, kemudian apa namanya
di packing ya, kemudian dicek, di inspection gitu ya, itu maka itu kan semuanya aktivitas. Nah, setiap aktivitas itu pasti menggunakan sumber daya. Setiap kali ada penggunaan sumber daya pasti di situ muncul cost ya. Jadi kenapa EPC itu sangat populer ya, karena tadi ya keakuratannya, kalau tadi Mbak Gineris mengatakan tingkat akurasinya ya dalam menentukan atau menghitung biaya produk. Tapi kelemahannya apa? EPC ini tadi rumit gitu ya, karena kita perlu dengan detail menentukan aktivitas apa saja yang muncul dan mungkin bahasanya dinikmati atau digunakan oleh produk itu sampai menjadi barang jadi. Gitu. Maka apa namanya, sepadan ya antara tingkat kerumitan dengan hasilnya gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang menerapkan EPC untuk penghitungan produk. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan CVP tadi ya? Kalau di EPC itu kita ngomongin costing, maka CVP ini juga pasti ada kaitannya dengan EPC, karena di CVP kita ngomongin cost juga ya, cost analysis gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kalau misalkan konvensional CVP ya, jadi kalau CVP aja nih ya, itu mengasumsikan bahwa cost itu ya, cost di perusahaan itu hanya dibagi menjadi 2 kelompok saja. Itu adalah cost yang sifatnya variabel, artinya dia akan berubah-ubah terkait dengan banyak sedikitnya sales volume ya. Jadi semakin banyak unit yang terjual, maka cost variabelnya juga semakin besar ya. Kalau sales volumenya kecil ya, sedikit yang terjual, maka variabel cost-nya juga sedikit ya. Atau bisa juga kelompok cost yang lain, yaitu fixed cost yang tidak terpengaruh ya, mau sedikit banyaknya unit yang terjual, maka fixed cost-nya tidak berubah. Sedangkan dalam EPC itu perusahaan tidak hanya dikelompokkan ya, cost itu tidak hanya dikelompokkan menjadi variabel atau fix saja ya, tapi di sini dibagi menjadi unit dan non unit ya, kategoris ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada level batch level, ada product level ya, kemarin waktu belajar di EPC gitu ya, maka tidak hanya dikelompokkan menjadi variabel dan fix saja. Oke, nah sekarang untuk bisa mengilustrasikan, kita masuk ke contoh saja ya. Oke, misalkan ya perusahaan itu memiliki 3 variabel ya. Yang pertama adalah pada tingkat unit level ya, cost driver yang berada di tingkat unit level, yaitu adalah dalam bentuk unit sold ya, cost drivernya unit sold atau unit yang terjual. Kemudian yang kedua adalah pada tingkat batch level, yaitu cost drivernya adalah bentuk number of setup ya, jumlah pemasangan. Kemudian yang ketiga ada level product, cost drivernya bentuknya adalah engineering hours ya, atau banyaknya jam mesin ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Maka EPC cost ya, equation-nya akan bentuknya seperti ini ya. Kalau dalam bentuk EPC ya, karena EPC tadi mempertimbangkan atau melihat bahwa cost itu tidak hanya terdiri dari variabel dan fix saja ya, maka total cost yaitu adalah jumlah ya semua cost, itu adalah fixed cost ditambah dengan total variable cost, ini total variable cost, kemudian ditambah dengan cost yang lain, yaitu yang sifatnya tadi adalah batch level ya, number of setup ini. Kemudian yang product level yaitu adalah engineering hours. Engineering hours ya. Engineering hours berarti engineering cost-nya berapa, kemudian dikali dengan banyaknya hours ya, banyaknya engineering hours. Misalnya biaya 1 jam mesinnya itu adalah misalnya $200. Maka kalau di situ jam mesinnya adalah sebesar 10 jam ya, 10 hours ya, maka tinggal dikalikan aja 10 kali 200. Begitu juga dengan yang setup cost ya. Biaya pemasangannya itu 1 kali pemasangan yaitu cost-nya adalah $100 misalkan. Berarti kalau jumlah pemasangannya ada 10 kali ya, 10 kali jumlah pemasangan, maka 10 dikali dengan 100 ya, ini cost-nya untuk yang setup, yang ini cost untuk yang engineering ya, biaya mesinnya. Total cost-nya adalah fixed cost ditambah total variable cost ditambah setup cost ditambah engineering cost. Oke, ya, maka ketika rumus cost ini
digabungkan dengan bagaimana untuk menghitung operating income, maka seperti ini ya. Operating income atau profit itu kan revenue dikurangin cost gitu kan, maka cost-nya yang ini tadi dimasukkan ke sini ya. Revenue dikurangi dengan cost, di mana total revenue rumusnya apa? Price ya, harga jual barangnya ya, dikali dengan unitnya. Price dikali dengan unit. Unitnya. Ini yang total revenue ya. Oke, maka akan ketemu cost-nya. Ini kan kalau segini kan total cost-nya ya. Ini dikurangi DC. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita mau mengetahui nih berapa sih break even point unitnya, kita perlu berada pada titik impas berapa gitu ya, berapa unit ya, untuk kita bisa aman ya, nggak untung nggak rugi. Maka di sini dianggap bahwa zero profit ya, zero profit. Maka di sini akan ketemu BEP unitnya ya, dengan memasukkan rumus-rumus di atas, maka akan dapat rumusnya seperti ini ya. BEP unit sama dengan fixed cost ditambah setup cost, ini untuk setup cost ditambah engineering cost ya, dibagi dengan price dikurangi unit variable cost ya. Oke. Oke, nah sekarang di sini kita coba membandingkan ya. Ini baru rumusnya aja ya, teman-teman, baru menyusun rumusnya. Kemudian kita langsung masuk ke contohnya. Nah, sekarang asumsikan misalkan kita mau membandingkan antara konvensional dengan ABC analisis ya. Misalkan perusahaan itu ya ingin menghitung pada unit berapa dia harus jual ya untuk bisa mendapatkan profit ya before tax-nya. Ini adalah operating income ya. Profit before tax itu adalah sebesar 20.000. Jadi perusahaan akan menghitung ya kira-kira pada unit berapa ya perusahaan itu harus jual ya, berapa unit gitu ya untuk bisa mendapatkan profitnya adalah sebesar 20.000. Nah, di sini ada informasi yang terkait dengan untuk unit sold ya. Untuk unit variable cost-nya adalah 10, setupnya adalah 1.000 untuk unitnya ya. Engineering hours-nya adalah 30. Ini ingat ini dolar ya. Jadi ini cost ya, ini cost-nya. Ini cost-nya berarti $30. Sedangkan di sini adalah banyaknya. Jadi di sini jumlah pemasangannya adalah 20 setup ya, number of setup-nya. Kemudian di sini adalah banyaknya engineering hours ya. Berarti di sini adalah 20 ini 20 number of setup atau 20 setup juga bisa. Kalau yang ini berarti 1000-nya adalah 1000 hours, 1000 jam ya. 1000 jam mesin, 1 jam mesin biayanya adalah $30. Oke, kemudian untuk data yang lain, fixed cost-nya untuk yang metode konvensional itu 100.000, yang fixed cost ABC $50.000 ya. Kemudian unit selling price-nya adalah $20. Oke, maka gimana? Nah, untuk metode yang konvensional, untuk bisa menghitung berapa unit sih kita harus jualan ya, untuk bisa mendapatkan before tax profit-nya adalah 20.000 ini. Jadi caranya gimana? Unit ya, atau BEP unit ini juga bisa. BEP unit gitu ya. Target income-nya ditambah fixed cost-nya dibagi price dikurangi unit variable cost. Kalau ini berarti price-nya adalah price per unit ya. Karena ini variable cost-nya per unit juga. Berarti sama-sama unit. Ya. Target income-nya 20.000, fixed cost-nya 100.000, kemudian dibagi price-nya 20 dikurangi unit variable cost-nya 10. Ketemu BEP unitnya adalah 12.000. Berarti ini satuannya 12.000 unit. Ya.
Ketika menggunakan metode konvensional, maka ketemu bahwa perusahaan itu harus menjual sebesar 12.000 unit untuk bisa mendapatkan operating income sebesar 20.000 unit. Ya. Sedangkan kalau misalnya pakai metode ABC, ya, untuk ABC-nya ini ABC yang sudah untuk CVP ya. Oke, maka rumusnya adalah ini ya, 20.000 ya, kemudian ditambah dengan 50.000 ya, ditambah dengan 20.000 ditambah 30.000, ini tadi yang number of setup, number engineering hours gitu ya, itu ditambahkan semua cost-nya dibagi dengan ini tadi price dikurangi dengan unit variable cost-nya. Kemudian ketemu 12.000 unit. Nah, ternyata ini juga BF ya. Oke, ternyata sama ya ketika dihitung menggunakan metode konvensional dan ABC equation. Kenapa? Karena nih, sepanjang level activity untuk non-unit based cost driver-nya itu adalah sama, ya maka hasil antara konvensional dan ABC-nya itu juga akan sama. Jadi kenapa ini hasilnya sama adalah karena level dari activity dari non-unit based cost driver-nya itu sama. Jadi nanti kalau teman-teman menghitung BIP unit yang untuk ABC equation itu teman-teman nanti masukkan semua cost ya yang sifatnya non unit ya. Jadi ada number of setup, kemudian engineering hours, kemudian kalau misalnya ada apa namanya cost driver yang lain ya dalam bentuk yang lain itu teman-teman juga masukkan ya ke sini. Ini bentuknya cost ya. Oke. Kemudian oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Joshua, hadir? Hadir, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan Joshua? Sejauh ini belum ada, Bu. Ya, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah kita mengenal ABC tadi, maka ABC ini tadi digunakan untuk combine ya, digunakan untuk menganalisis cost juga gitu ya tadi. Nah, kalau ini yang CVP analisis konvensional ini berarti hanya CVP saja. Tapi kalau yang ABC analisis berarti tadi sudah mengcombine antara CVP dengan ABC-nya. Ya, sebenarnya ini contohnya kurang lebih sama ya teman-teman, hanya membandingkan antara konvensional dengan yang ABC gitu. Sehingga perusahaan nanti bisa memutuskan apakah mau menggunakan yang konvensional CVP saja atau yang sudah dikombin dengan yang ABC. Kemudian kalau teman-teman nanti bingung terkait dengan apa namanya angka-angka yang digunakan, yaitu teman-teman bisa melihat apa namanya contoh-contoh yang sebelumnya karena ada beberapa saya lihat ada beberapa nominal yang di sini disebutkan sama dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Gitu ya. Oke.
Oke. Mungkin buat saya cukup ya, untuk terkait pembahasan CVP analisis. Kalau saya lebih fokus ke teman-teman bisa menganalisis terkait grafik tadi, kemudian variabelnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi untuk CVP materinya sudah habis ya teman-teman. Untuk chapter 17 cost volume profit. Ada yang mau ditanyakan? Sambil saya